Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, hari ini kita akan bicara tentang pra penuntutan dan surat dakwaan. Maaf ya, kita mulai tugas-tugas penuntutan. Di kejaksaan biasanya ya diliputi tugas-tugas sebagai berikut: tugas penuntutan, tugas hukum, tugas eksekusi. Ya, pada file ini ya, pada pertemuan ini kita akan bicara poin yang 1 dan 2, tugas pra penuntutan dan tugas penuntutan. Ya, melengkapi berkas tertentu itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan ya sebelum dilimpahkan kepada kan polisi itu penyidik itu sudah memeriksa tuh. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan oleh jaksa sebagai kapasitasnya sebagai penuntut umum, diberikan pemeriksaan tambahan dibatasi 14 hari ya, hanya boleh dilakukan terhadap saksi bukan tersangka lagi. Dilakukan jika penyidik menyatakan optimal dan tidak dapat lagi memenuhi petunjuk, maka JPU memerintahkan penyerahan berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Tugas-tugas pra penuntutan: penerimaan surat perintah dimulainya penyidikan, surat perintah dimulainya penyidikan dari penyidik ya. Kedua, pemberian perpanjangan penahanan. Jadi di video sebelumnya itu kan ada batas waktu ya, penahanan berapa, boleh diperpanjang berapa. Nah, itu. Memantau perkembangan penyidikan. Ini tugas-tugas gitu ya penuntut umum itu ya dalam proses pra penuntutan ini. Menerima berkas dari penyidik, meneliti berkas perkara, ya, formil maupun materialnya, substansi ataupun format-format yang harus dipenuhi. Memberi petunjuk pada penyidik untuk melengkapi dan menyempurnakan ya berkas perkara. Perkara yang sulit pembuktiannya perlu dilakukan expose, ada gelar perkara gitu. Gelar perkara ini harus dibuat matriks perkara, chartnya gimana gitu ya. Bisa bila berkas perkara nyatakan lengkap, maka jaksa menyatakan lengkap, diikuti perintah kepada penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Selama sebelum ini kan tanggung jawab barang bukti, tanggung jawab tersangka dan hal-hal lainnya itu di penyidik. Nanti ketika proses penuntutan selesai dia akan dilimpahkan, ada proses namanya pelimpahan ke kejaksaan. Pasal 110 KUP, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ya, kalau PU berpendapat masih kurang lengkap, segera mengembalikan berkas. Gitu. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk. Ya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Jadi kalau penyidik sudah menyerahkan lalu PU itu tidak mengembalikan dalam waktu 14 hari, maka dianggap telah selesai. Atau sebelum itu ada pemberitahuan tentang selesainya proses penyidikan itu. P21 nih kita sering dengar ya, itu sebenarnya kode di surat menyuratnya itu. Jika semua petunjuk telah dilengkapi, maka JPU memeriksa ya, dicek semuanya, baru dinyatakan perkara lengkap. Jadi yang menyatakan P21 itu jaksa ya, JPU. Nah, jadi setelah itu, setelah lengkap, diserahkan tuh si tersangka dan alat-alat bukti, barang-barang buktinya, alat buktinya gitu kepada barang-barang buktinya diserahkan kepada PU. Tugas-tugas penuntutan yang tadi kan para penuntutan, sekarang penuntutan itu gimana? Pertama, menerima berkas itu tadi ya dari penyidik. Setelah itu melimpahkan perkaranya ya ke pengadilan. Nah, selama di proses ini yang menahan jaksa. Ketika dilimpahkan penahanannya ke pengadilan. Setelah ditetapkan hari sidang, hakim yang akan mengadili meriksa perkaranya, jaksa membuat surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi. Ya, jadi jaksa yang manggil, bukan pengadilan, tapi jaksa yang akan memanggil panggilan sidang itu.
Ya, lalu prosesnya ada pembacaan surat dakwaan, lalu jika ada keberatan atau eksepsi, maka jaksa penuntut umum yang suka membuat jawaban terhadap eksepsi tersebut, ya. Kan ada eksepsi, ada replik, ada duplik, nanti begitu. Lalu kalau ini selesai, ada pemeriksaan saksi-saksi ahli. Ini berarti kan alat buktinya nih, pemeriksaan, pembuktian, kita mengenalnya dengan istilah pembuktian. Nanti ada pertemuan sendiri terkait dengan pembuktian. Selesai pembuktian, ya ada pembacaan tuntutan. Proses sampai sini kan pembacaan surat dakwaan, maka disebut dengan terdakwa. Atau kalau di sini nanti ini kan menuntut si terdakwa. Jadi beda dakwaan sama tuntutan tuh bedanya sering agak beberapa mahasiswa menanyakan kebingungan bedanya dakwaan sama tuntutan. Ini prosesnya kelihatannya di awal, ini setelah proses ini selesai masuk ke tuntutan. Kita lihat sebentarnya, ya ini tuntutan, yang ini dakwaan. Oke. Jika selesai pembacaan, ya si terdakwa itu atau penasihat hukumnya bisa mengajukan pledoi, ya. Lalu habis jawaban pledoi, nanti si JPU jawab lagi, lalu nanti replik, nanti ada duplik lagi, ya gitu sih. Nah, kembali nih, kan tadi prosesnya nih, proses ini kita cermati dulu proses buat surat dakwaannya. Ini kita bicara teorinya, nanti waktu mata kuliah praktek penanganan itu nanti saudara mahasiswa itu akan buat, disuruh buat. Apa sih gunanya ya? Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Bagi si terdakwa, dakwaan itu dasar untuk melakukan pembelaan. Kan kebalikannya nih. Lalu kalau bagi hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus batasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan pula dalam menjatuhkan putusan. PU mempunyai wewenang membuat surat dakwaan berdasarkan pasal 14 KUHP. PU berwenang melakukan penuntutan, ya, terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkaranya ke PN yang wewenang mengadili. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Nah, ini ada syarat-syaratnya, syarat formil ya, perhatikan. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal tanda tangan ini. Hal-hal yang begini sepele, tapi kalau tidak ada, batal ke surat dakwaan. Harus memuat, ya, saya buatkan dulu. Ya, yang pertama tadi tanggal, tanda tangan, ya harus memuat ini, harus dipenuhi. Ini syarat-syarat formilnya. Lalu yang bawah ini syarat materialnya. Ya. Ini harus dipenuhi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidananya. Ya. Uraian mengenai waktu. Jadi di sini tindak pidananya, ini waktu dan tempat. Lokus dan tempus. Lokus delikti, tempat kejadiannya, tempus delikti, waktu kejadiannya. Itu ya, syarat surat dakwaan harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi, nanti surat
dakwanya batal demi hukum. Nah, sekarang bentuknya ini ada macam-macam ya. Ada yang tunggal. Tunggal itu berarti tindak pidana yang didakwaan itu hanya ada satu. Nah, kalau lebih dari satu, macam-macam nih. Ada yang sifatnya alternatif. Sebentar, saya tuh. Berarti satu tindak pidana. Oke. Kalau alternatif, ya, disusun secara berlapis lebih dari satu, dia terapis atas dulu, lalu kalau tidak terbukti yang bawahnya. Alternatif ya. Berlapis tapi alternatif seimbang itu mana yang dipilih gitu. Kalau subsidiar itu lapis juga. Tapi maaf ya tadi saya agak salah, kalau alternatif itu pilihan. Alternatif namanya ya. Kalau subsidiar ini dibuktikan dulu yang atas, yang pertama. Lalu kalau tidak terbukti ya, berarti lapisan berikutnya gitu. Disusun dari tindak pidana yang diancam pidananya tertinggi ke terendah. Jadi ancaman pidana yang misalnya dari 15 tahun, baru yang di bawahnya, lapisan bawahnya itu yang 10 tahun, yang bawahnya lagi 5 tahun misalnya gitu. Kalau kumulatif ini didakwa, dia didakwa beberapa tindakan sekaligus ya. Perhatikan, kalau ini kata-katanya hanya satu yang dibuktikan, yang bawah juga satu yang dibuktikan. Kalau ini semuanya. Terakhir ini ada kombinasi, misalnya yang di atas itu, kalau ini kan pakai dan atau, kalau ini primer, subsidiar gitu. Terakhir ini bisa digabung. Gabungan dari mana? Di antara 4 ini. Oke, sudah pada pertemuan kali ini. Saya tarik ke atas kembali. Ya, kita sudah belajar tentang pra penuntutan, dan surat dakwaan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.